Dia bilang, Ustadz, kenapa kami selalu dibilangi kafir? Saya jelaskanlah, kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab artinya yang menyembunyikan. Apa dia sembunyikan? Dia menyembunyikan keimanan kepada Allah dan Rasul Muhammad. Itu maknanya. Non-Islam bahasa Indonesianya. Tapi saya tidak marah. Bapak sebut saya sebagai domba-domba tersesat. Saya tidak marah. Padahal mestinya saya lebih marah karena sudah domba tersesat lagi. Tapi saya tidak marah, Pak. Tidak marah saya. Iya. Biasalah yang begitu. Jangan baper. Ya. Nah, sudah. Nah, makna terpenting dari halal bihalal ini uhuwah, persaudaraan. Dan malam ini saya bangga sekali. Saya hormat kepada saudara-saudaraku orang Toraja yang merindukan kedatangan saya meskipun kita berbeda iman. Saudaraku yang penjudi berhenti deh. Apakah enaknya itu judi? Hah? Itu judi. Menang penasaran, kalah penasaran, menang ketagihan. Nah, bilang sama istrinya, tenang kode. Kalau saya menang ini, ku belikan ku emas. Itu beli kok, judi kok 1 juta, 2 juta. Kau bilang sama istrimu, kalau menang, iya kalau menang. Tapi kalau langsung kau kasih 2 juta, langsung jelas dapat 2 juta. Apain kau judi? Itu judi membuat orang jadi malas. Tidak ada orang kaya gara-gara judi. Tunjukkan, Mak. Yang ada judi tidak bisa tenang hidupnya. Baru lewat polisi, nyung 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 nyung. Iya. Tapi saya dengar di Toraja Utara tidak ada judi. Alhamdulillah. Bangga kami. Tidak ada. Siapa bilang di Toraja Utara banyak judi? Tidak ada. Itu dulu. Sekarang dibawa kepemimpinan Kapolres baru, jangan kau coba-coba. Karena ini judi, kalau polisinya tegas, lewat kok. Tapi kalau anda bilang gampang, tapi saya dengar Pak Kapolres ini tegas soal judi. Pak, kalau Bapak tidak bisa kasih makmur masyarakat Tanah Toraja dengan kasih uang, kasih penegakan hukum yang tegas. Itu baru hebat. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Saya selalu doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Merajalela judi, pasti akan merajalela pencurian. Merajalela pencurian pasti tidak aman. Kalau sudah tidak aman, bagaimana kau mau ke masjid? Maka polisi menjaga keamanan. Itulah sumbangsinya polisi. Maka doakan polisi supaya mereka kuat imannya, kuat fisiknya, jaga masyarakat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Ballo. Mabuk setengah, pergi naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati. Mati kafir kok bos. Saudara-saudaraku kaum Nasrani, tunjukkan saya dalam Bible atau Alkitab yang membolehkan minum khamar. Ayo tunjukkan saya. Mana Injil yang Anda baca yang membolehkan minuman khamar? Tunjukkan saya. Tidak ada. Semua agama melarang itu khamar. Kenapa? Merusak akal sehat. Maka insya Allah kita orang Islam tidak boleh dalam keadaan khamar. Mati kafir kok. Itu ayat, itu makna itu ayat.
Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Pergi Makassar, selingkuh. Oh maleh, selingkuh. Lobe mi, motogi selingkuh. Makan obat kuat. Lagi di atas serangan jantung. Mati kafir kok. Insya Allah kita tidak akan mati judi. Insya Allah kita tidak akan mati mabuk. Insya Allah kita tidak mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar pil caleg dan pilkada. Kau tepuk tangan, nah kau semua pelakunya. Kau larang bupati korupsi, kau larang pejabat korupsi, tapi kau minta uangnya. Dari mana mau dapat uang? Tapi kau minta kalau selesai ke pilkada tim sukses, Pak. Itu semua rusak. Ini pilkada kali ini, pilcaleg kali ini pilkada yang paling jorok dan paling banyak sogok menyogok. Bagaimana orang mau jadi anggota DPR yang baik? Kau minta wane piro? Bos, dengarku ini ya, dengarku ini. Kalau orang korupsi 70 juta, 70 miliar, 100 miliar masuk neraka, seimbang je bos. Di dunia anda nikmati 100 miliar. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, makannya enak, keluar negeri keluyuran. Tapi kalau 300 ribu, jangan kau ketawa, kau semua ini pelakunya. Nah biar majelis taklim juga masogok. 300 ribu kau disogok, kau pilih orang. Sekarang betul-betul pilkada ini hilang akal sehat dan kekeluargaan. Saudaranya tidak mau pilih gara-gara apa? Sudah bertahun-tahun bertetangga, bersahabat. Pilkada, pilcaleg temannya tidak masuk, kasihan calon, tidak nak kasih uang, tidak nak pilih temannya yang sudah bertahun-tahun bersahabat. Siapa nak pilih? Yang kasih 300 ribu. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Bu, dengar ini bu ya. Bapak yang dengar ini. Kalau kau terima itu uang serangan fajar, pilkada, pilcaleg, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang jujur, yang cerdas, yang pintar, jadi anggota DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi anggota DPR. Tapi coba kalau kau tidak ada mau menerima anggota DPR, maka siapapun bisa jadi anggota DPR. Kenapa? Tidak perlu bayar. Sekarang bayar puluhan miliar, jadi bupati sampai 100 miliar. Bupati 100 miliar, 200 miliar, berujung diperiksa dan dipenjara KPK. 100 miliar uangmu masuk neraka, itu biasanya beleng-beleng. Coba saya Pak Bupati punya uang 100 miliar, saya pakai kawin lagi. Itu Tommy kelebihannya kami ustadz dari pendeta. Pendeta saat istrina, ustadz sampah. Tapi saya tidak berani, Pak, tidak berani saya. Makna ayat ini, saudaraku, mulai jangan kau terima uang haram. Ya, pejabat jangan kau sogok rakyat. Rakyat jangan kau peras pejabatmu. Ya, kalau kau tidak peras pejabat, rakyat tidak minta uang, insya Allah mereka bekerja dengan tulus. Tapi karena belum dipilih, kau sudah minta, akhirnya terpilih. Apa prinsipnya? Kembali modal dulu. Ini makna ayat, jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam politik, bukan Islam pilkada,
bukan Islam pil caleg. Itu politisi kalau mau dipilih badede penampilan nak kala-kala ustad, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid. Pilih saya, sama-sama kita orang Islam di Toraja. Kalau ada masalah mau telepon saya, aktif HP ku 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP nah. Ada begitu di Toraja Utara? Ada? 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 Tidak ada. Pak, jujur ini. Saya ini selalu calamat tabligh akbar. Memang beda sebelum pil caleg dan setelah pil caleg. Kalau sebelum pil caleg, calon anggota DPR biar diundang datang, tidak diundang datang tongi duduk depan. Sekali terpilih, tidak ada mi lagi. Tapi di Toraja Utara tahu ini semua hadir ya Pak. Iya Pak. Kemarin malam saya ceramah di ulang tahun kabupaten, salah satu kabupaten Kalimantan Selatan. Dari 35 anggota DPR-nya, satu yang hadir. 35, satu saja yang hadir. Padahal ulang tahun kabupaten di Toraja Tawa, Toraja Utara. Halal bihalal anggota DPR-nya hampir lengkap. Ini makna halal bihalal, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini terpilih lagi 5 tahun yang akan datang. Wa qala dan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja Utara, kemudian yang kita hormati para ulama, Bapak Porkopinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, Ketua Pengadilan Agama, dan terkhusus tamu spesial kita, Om John Palinggi. Masya Allah. Takut juga sama istrinya beliau, jangan banyak bicara, biar banyak warna. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu ringkas. Suatu kali Nabi tanya, Om John, Nabi tanya ini sama sahabat, atadruna anil muflis. Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu jaki semua bangkrut ibu toh? Tahu bangkrut toh? Sosoi. Toh? Sahabat bilang, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan. Senin Kamis juga dia kelaksanakan. Oh, yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat. Harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul. Dia haji. Bahkan selalu pergi umroh. Wih, sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang berbangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, ya Rasul, bagaimana dia bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nah bagus ini amalnya. Kata Nabi, hablum minallahnya memang baik, hubungannya kepada Allah memang bagus, tapi sayang hubungannya kepada manusia jelek. Akhirnya nanti di akhirat habis amalnya untuk membayar dosanya kepada manusia. Nabi lalu melanjutkan lagi, ketika dia setor solatnya, ya Allah ini solatku 30 tahun tidak pernah lepas. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor itu di Toraja Utara. Nah fitnah kak, kasihan, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya tadi kepala dinas dinonjokkan menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Tadi saya kepala dinas, karena fitnahnya saya korupsi, saya menjadi staf ahli. Tidak ada kerjaku kecuali pergi ngopi pagi-pagi. Gara-gara fitnahnya ini. Lalu Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya itu yang 30 tahun. Sudah berapa habis amalnya bu? Sholatnya sudah habis tuh 30 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah itu tetangga.
Sama-sama Kak Macale. Nah fitnah Kak. Katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku lurus rambutnya. Nggak percaya. Suamiku orang Toraja, kenapa mukanya seperti Cina? Itu Pak Bupati ya kuat. Gara-gara fitnahnya itu habis. Saya sudah jual tedong, sudah jual sawah, jual rumah, Macale. Habis kasihan hartaku gara-gara fitnahnya itu. Allah bilang ya sudah, kalau begitu ambil puasanya. Sudah ibu, habis sholatnya itu, habis puasanya. Dia store lagi, ya Allah ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Pernah Kak bertetangga itu? Nah seroboh pagarku. Nah ambil tanahku 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, saya tidak punya got. Setiap hujan pasti masuk banjir rumahku. 30 tahun saya menderita kebanjiran gara-gara dia ini. Saya mau lapor temannya polisi. Saya mau lapor sepupu polisi. Pasrah mak. Allah berfirman, oh jelek tuh sifatnya ini. Sudah, ambil itu puasanya, ambil zakatnya. Habis nih, sholat habis, puasa habis, zakat habis. Nah setor hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Pernah tahu nggak fitnah itu? Nah sakiti Kak, nah usir Kak orang gara-gara dia itu. Nah bilang, ambil lagi. Oh masih ada, Bu. Sudah habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti itu. Pencemaran nama baik. Saya melapor, tidak diterima laporanku. Saya malu satu kampung. Saya tinggalkan kampung halamanku gara-gara kelakuannya itu. Nabila yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana caranya ini? Nah habis amalku kasihan. Agama ni pugau iya kasih dia nagaga malaku. Ternyata orang Bugis. Labu apa mau ketuh? Kandai labu aja. Bagaimana lagi caranya ini Tuhan? Bagaimana habis amalku kasih yang ini? Allah berfirman, hari ini pengadilan tidak ada kebatilan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang tidak dibalas. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Nauzubillah min zalik. Amalnya habis membayar orang, dosanya orang masuk ke dirinya. Itulah yang disebut bangkrut. Memang baik salatnya, memang bagus Senin Kamis puasa, memang rajin dia tadarus, memang rajin dia tahajud, tapi di kampung tidak ada senang. Bangkrut kok nanti. Itulah makna Pak Bupati tidak mau kalau kita seperti itu didatangkan Ustadz Dasat Latif. Kenapa Ustadz Dasat Latif? Apa karena paling pintar? Apa karena paling hebat? Tidak, karena paling banyak followerku. Bukan karena saya pintar. Banyak lebih pintar dari saya di sini. Enggak, tapi karena banyak tonsen penonton. Kenapa banyak penontonku? Barangkali suka kasih gembira-gembira orang. Yang kau ceramah sangin neraka kau cerita. Bagaimana orang sudah di rumah dimarahi sama istri, di kantor ditendang sama komandan, di warung kopi ada tagihan, kita masuk lagi gereja neraka terus dicerita, masuk di masjid neraka juga. Apa enaknya hidup? Nah, maka kita penting acara halal bihalal ini supaya apa? Jangan kau bangkrut. Ramadan kalau orang Islam habis dosamu kalau Ramadan. Siapa bilang? Nabi. Man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Itu hadis Nabi. Saya perlu jelaskan kepada Bapak di anggota DPR pengetahuan dasar soal ini, ya. Hadis itu ucapannya Nabi. Ucapan namanya hadis. Kelakuannya Nabi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi jabat tangan, itu namanya sunnah. Ya. Nah, hadis Nabi bilang begini, ucapan Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan, diampuni dosamu yang lalu akan datang. Itu baru puasa.
belum tarawih, belum tahajud, belum witir, belum zakat, belum sedekah. Baru puasa, Nabi jemikan jaminan diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya 1 Ramadan setelah puasa kita hari raya namanya Aidil Fitri. Apa itu? Bahasa Arab artinya hari menggali kembali menjadi suci. Itu Aidil Fitri, bahasa Indonesianya kembali suci. Untuk saya ingat, saya perlu jelaskan supaya kita tidak salah paham. Ada orang non muslim marah kalau dibilangi kafir. Jangan kita salah paham. Kafir itu bahasa Indonesianya tidak seagama. Itu namanya kafir. Bahasa Arab kafir itu artinya tidak seagama, atau lebih halusnya non muslim. Jadi tidak usah Bapak baper kalau orang Islam bilang kafir. Bapak juga bilang sama saya, orang non muslim juga bilang saya kafir. Boleh, tidak apa-apa, saya tidak marah. Saya dibilangi domba-domba tersesat, saya tidak marah. Saya tidak marah, kenapa? Ya menurut dia. Kan Pak Bupati, di suatu pengajian ada umat Nasrani komplain sama saya. Dia bilang, Ustadz, kenapa kami selalu dibilangi kafir? Saya jelaskanlah, kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab artinya yang menyembunyikan. Apa dia sembunyikan? Dia menyembunyikan keimanan kepada Allah dan Rasul Muhammad. Itu maknanya. Non-Islam bahasa Indonesianya. Tapi saya tidak marah. Bapak sebut saya sebagai domba-domba tersesat. Saya tidak marah. Padahal mestinya saya lebih marah karena sudah domba tersesat lagi. Tapi saya tidak marah, Pak. Tidak marah saya. Iya. Biasalah yang begitu. Jangan baper. Ya. Nah, sudah. Nah, makna terpenting dari halal bihalal ini uhuwah, persaudaraan. Dan malam ini saya bangga sekali. Saya hormat kepada saudara-saudaraku orang Toraja yang merindukan kedatangan saya meskipun kita berbeda iman. Iya, Masya Allah, anggota DPR-nya hadir, ketuanya. Tidak pernah ada begini. Tabligh Akbar ketua DPR non-muslim hadir. Jarang. Hanya ada di Toraja Utara. Ini yang mesti kita pelihara. Nah sekarang, ya, makna terpenting halal bihalal, Pak Bupati, Om John, halal bihalal itu bahasa Arab. Halal bihalal. Hebatnya, halal bihalal bahasa Arab tidak ada di Arab. Ibu Ketua, ya, itu halal bihalal bahasa Arab, tapi tidak ada di Arab. Ini hebatnya Indonesia, Pak. Bukan cuma jago korupsi, jago juga bikin acara. Halal bihalal bahasa Arab yang artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Budewan, Pare-Pare dan sekitarnya. Si halalakeng, saling menghalalkan. Tidak ada gunanya halal bihalal di sini kalau kita keluar masih ada dendam di antara kita. Tidak ada gunanya kita halal bihalal, habis anggaran, habis waktu, kita datang di sini masih sakit hati. Tidak ada gunanya. Halal bihalal, sudah ini kita saling bersilaturahmi, menghalalkan yang tadinya sakit hati. Nah, berkaitan halal bihalal, intinya persaudaraan. Magar nasi salah-salah tahu Mapanya si kande-kande tahu. Hah? Kenapa orang bertengkar? Satu, perebutan kekuasaan. Pilpres, orang mau jadi presiden, dia bersepupu baku musuh. Beling-beling. Pilpres sudah selesai, sampai sekarang masih ada baku musuh. Masih ingat waktu Pilpres 2019? Hah? Pilpres 2019, siapa yang bertanding? 2019, Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Iya toh? Iya. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Siapa wakilnya? Hah?
Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin. Kalian bertengkar sampai sekarang, apa kau dapat? Hah? Kalau tim sukses baku cambo, wajar mau jadi menteri. Kamu bertetangga, sama-sama kau di pasar kerja, bertetangga kau, bertahun-tahun bersahabat di grup WhatsApp, beda pilihan, kamu baku musuh, itu aslinya dongo. Ya, sudah pilpres, pilcaleg, sudah pilcaleg, pilkada, selesai ini pilkada, ndak ada lagi 01, 02. Ya Pak yang sekarang, Pak Victor. Jangan kau lagi bilang, sudah nih selesai. Kau kalah, kau tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ngapain? Kalian yang kalah, tim sukses yang kalah, jangan kau terus menyerang. Lebih kau datang, Pak, saya akui Bapak menang, tapi kalau ada penunjukan langsung kesian ya. Iya begitu. Perebutan kekuasaan. Apalagi yang biasa bertengkar orang antara bupati dan wakil bupati. Ini berdua baik, tapi tim sukses yang datang mau panas-panasi, datang ke Pak Wakil Bupati, Pak, masa itu tim suksesnya bupati dapat semua proyek, kita tidak dapat pakai ini Pak, padahal sama-sama kita bekerja. Ini tim sukses begini ini Pak, jangan kasih masuk kantor, merusak. Akhirnya kasihan bupati dan wakil bupati yang tadinya akur mulai musuhan. Siapa yang rugi? Masyarakat. Namanya wakil, ya wakil. Mau cepat jadi bupati, selesai itu baru kau tanding. Ya, Bapak tadi bilang gaspol. Kasihan itu, kasihan. Ada bupati, wakil bupati, baru 6 bulan dilantik baku musuh. Kecewa pendukung. Siapa yang rugi? Siapa yang kasihan? ASN. Dia tidak mau tahu mau loyal kemana. Masuk ke ruangan bupati, mari wakil. Masuk ke wakil, mari bupati. Masuk ke sekda, marah juga. Bingung. Maka sebaiknya boleh berbeda pilihan, jangan bertengkar. Kekuasaan penyebab orang putus persaudaraan. Kekuasaan ini ada batasnya. Paling lama 5 tahun. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan setelah perebutan kekuasaan, apalagi? Sombong. Kesombongan. Apa itu sombong? Pak John Palinggi, Pak Bupati, pakai baju mahal, sombong? Belum tentu, memang pengusaha. Beliau pakai krokodil, cap buaya. Kalau saya tidak salah mereknya onjongnya cap buaya kan, krokodil namanya. Itu katanya Ibu, kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Itu buaya darat katanya. Ingat? Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Om John, anggota DPR, pakai baju mahal, ya wajar, ada uangnya. Sombong? Belum tentu. Ibu-ibu yang ada emas, pakai itu emas, namanya perhiasan. Kalau perlu lipat di sini. Namanya perhiasan, harus dilihat, bukan perhiasan kalau di kantong. Sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang yang tidak punya. Itu sepatu mahal, sombong? Belum tentu, rezekinya orang. Jangan kau cemburu. Nanti dia sombong kalau dia bilang, Dasad, ini sepatuku Louis Vuitton. Ini harganya Ustaz 30 juta. Kamu sombong itu. Meremehkan orang. Kalau pakai mahal, pakai Pak, itu rezeki Bapak, tidak semua orang punya. Pakai. Yang Allah tidak senang kalau Bapak meremehkan orang susah. Itu baru sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebabnya datangnya sombong itu 4 perkara. 1, bertambahnya kekuasaan. Yang tadinya rakyat biasa tiba-tiba jadi anggota DPR. Jangan kau sombong saudara. 5 tahun saja.
Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada tong itu anggota DPR mau sombong, dede. Wakil Jako bos. Namanya wakil. Wakil. Iya toh, jangan sombong. Mana anggota DPR yang sombong? Yang tidak mau menerima aspirasi rakyat. Itu sombong. Kalau dia pakai barang mahal, silakan. Yang penting jangan gara-gara uang mahal itu Bapak tidak datang reses. Atau datang tapi tanda tangan palsu. Pernah kita dengar anggota DPR di akhirat? Anggota DPR. Jadi Bu, anggota DPR di akhirat. Masuklah penghafal Quran surga. Dia lihat, kenapa banyak di surga ini anggota dewan? Di negaraku banyak di OTT. Ditangkap korupsi. Dia pergi keberatan sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan? Nah di negaraku banyak ditangkap. Nah bilang malaikat, jangan ku ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi balik ke neraka. Tapi bukan yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Pak, di tengah-tengah kita ini hadir wakil rakyat yang mulia. Mau datang berbaur dengan kita, padahal tidak ada SPJ-nya. Itu karena kecintaan kepada masyarakat. Ya, jangan sombong gara-gara kekuasaan. Ini Kapolres, Dandim, wakil bupati. Jangan sombong Pak. Kapolres tergantung Pak. Kalau Kapolda sama Kapolri senang kau tetap di situ. Kalau tidak, minggir lagi bos. Apa? Tidak ada Pak. Ini Ustadz. Satu, kekuasaan orang bisa sombong. Yang kedua, bertambahnya ilmu. Yang kau sombong. Itu Pak Bupati tadi sebut namaku, banyaknya gelarnya. Dr. Dasat Latif, SOS, SAG, jangan kau sombong gara-gara ilmu. Allah marah, nak kasih pikun kau. Sampai sekarang belum ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dia. Apa kau mau sombong? Ada ustadz sombong, ada ustadz sombong, banyak. Mana yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Ada itu ustadz seolah-olah dia panitia hari kiamat. Masuk neraka. Kau punya neraka? Ceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Ada juga begitu. Ini bid'ah. Masukku saya toh, kalau berbeda pendapat kau, silakan lakukan apa yang kamu percaya. Jangan kau hina orang yang tidak sepercaya dengan kamu. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan orang. Jangan kau hina cara beribadahnya orang. Masing-masing punya. Kalau kau hina Tuhannya orang, kau hina cara beribadahnya orang, dia akan membalas. Akhirnya kita saling baku hina. Apa yang mau dicapai? Dalam dakwah Islam saja itu, sholat aja sudah kita ditunjukkan banyak berbeda. Maka kalau ada ustadz tidak mau menerima perbedaan, pasti itu ustadz jarang baca buku. Coba makin. Saya kasih lihat kau contoh, Pak Bupati. Itu orang kalau sholat selesai takbir, macam-macam meletakkan tangannya. Allahu Akbar. Begini pertama. Itu ada dalilnya? Ada. Allahu Akbar. Ada begini, antara dada dengan pusat. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi nih Bu ini. Bukan di bawah sekali. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Itu ada semua dalilnya. Mau kau begini silahkan. Allah tidak lihat kau mau bagaimana. Mau begini silahkan, sah. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini juga silahkan, sah. Yang mana tidak sah Ustaz? Kalau kau pakai semua.
Allahu Akbar. Batal itu. Ya. Sombong gara-gara ilmu. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, apalagi bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia titip satu penyakit di dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Banyak kan orang begitu? Tabungannya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Ibu-ibu, baru kak pulang ceramah dari Los Angeles. Kau tahu Los Angeles, Bu? Tahu ke Los Angeles? Butuh kabobon terus. Di Los Angeles dikasih roti terus makan. Saya bilang sama panitianya, bos, carikan saya nasi. Ini perut bugis. Baru 1 minggu saya tidak makan nasi, stres. Ada orang dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan pedis, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. Itu kalau Allah marah. Hah? Duitnya banyak, tapi Nabi bilang dokter, Pak, selama Bapak aktif ini di kantor tidak pernah kena matahari, tidak pernah kena sinar, Bapak selalu kena AC. Mulai besok Pak, kalau bisa jam 7 sampai setengah 8 atau setengah 9, Bapak jemur diri jalan-jalan Pak ya, jangan pakai baju supaya kena matahari kulitnya Pak. Pakai celana pendek juga Pak ya, supaya kena semua ini. Jangan pakai peci. Terakhir jangan pakai sendal. Jam 7 keluarlah di kompleks, jalan-jalan tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Yang keempat, bertambahnya popularitas. Seperti Dasat Latif. Mau kau sombong Ustaz? Saya bisa jadi penceramah karena ada penonton. Mana bisa saya ceramah kalau tidak ada penonton? 2 jam saya di sini berapi-api ceramah, tapi tidak ada yang lihat. Lewat Pak John Palinggi, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan? Jangan sombong. Satu saja yang boleh sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah dari 99 nama Allah, salah satu nama Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang kita mau sombongkan kita? Ada teman setan, kata Allah dalam hadits qudsi, dari 10 teman setan, 1 diantaranya adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya kecantikan sombong, temannya setan. Kaya kekuasaan sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, orang cantik, orang terkenal, pejabat sombong, orang masih maklum. Kenapa? Kaya, pejabat, populer, cakep, banyak kenal, masih wajar. Tapi kalau kau sudah jelek, tidak terkenal, pengangguran, tidak jelas kerjamu, bau ketekmu, mau kau sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Maka keluar dari lapangan ini, keluar dari gedung ini, jangan lagi ada rasa sombong di antara kita. Kalau sombong kita remehkan orang, barangkali dia tidak lawan, lambat laun dia akan jaga jarak sehingga tidak pernah ketemu, maka pada saat tidak mau ketemu lagi, putus persaudaraan. Nah, yang berikutnya yang menyebabkan orang baku salah-salah, bercerai-berai, sakwa sangka, sangka buruk. Kenapa itu? Dulu waktu macale, nasapannya mamo selalu ki nasapa, sekarang ketemu ki ndak nasapa maki. Jangan salah, barusan dioperasi matanya. Sangka baik. Orang di jalan tiba-tiba buru-buru, nah air di jano, nah kena baju tak. Sangka baik. Oh, buru-buru kasihan, ditelepon istrinya suruh cepat pulang.
Karena itu mama-mama itu ras terkuat di bumi. Paling menjengkelkan itu kalau nak suruh cepat pulang suaminya, baru ketawa. Pulang kau cepat. Tunggu dulu, pulang kau. Tunggu dulu, pulang kau. Sudah nak tutup telepon baru begini. Kurang ajar. Ibu-ibu pasti pernah begitu toh. Kok kira nak jadi laki-laki? Lain kali dibahas ini. Nah ya, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketemu bupati tidak nasapa ki, mungkin terlalu stres. Kenapa? Anggaran dipotong efisiensi. Jangankan dalam dalam satu kabupaten kantor, satu rumah saja kalau sakwa sangka dalam rumah tidak bahagia orang. Istri buruk sangka terus sama suaminya, tidak mungkin kau bisa bahagia. Baru pulang suaminya, nacu, kenapa ada bau cewek ini? Penjual parfum. Sangka buruk terus. Kalau kau sangka buruk, pasti tidak bisa kau bahagia. Coba kalau kau sangka baik, telepon suamimu pagi-pagi tidak diangkat. Oh, lagi sholat duha. Telepon siang tidak dijawab. Oh, lagi sholat duhur di masjid. Telepon jam 2 tidak ada jawab. Berarti nak lupa HP-nya ini. Telepon lagi jam 3. Nak lupa betul HP-nya. Masuk WhatsApp temanmu. Kuliah suamimu bonceng cewek cantik sekali. Oh, berarti mak goje ini suamiku. Itu tenang perasaan. Jangan sangka buruk. Bu, ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita gini. Ada orang suami istri 5 tahun nih kasihan bersuami, tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke ahli kandungan, periksa. Nah bilang dokter, oh alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Baik, senang suami istrinya. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi tolong jangan cerita bu ya, malu kita kalau ndak jadi lagi. Iya pak, rahasia bersama. Iya jangan cerita-cerita ya. Iya rahasia bersama. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN di rumahnya nih bu. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Oh langsung sakwa sangka curiga sama suaminya. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti ini lagi si genduk. Langsung tidak ada sebut namanya. Genduk langsung sebut. Pasti inilah genduk lagi cerita. Datang suaminya capek cari nafkah. Baru buka. Kata suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang-sayang? Memang kau pembohong. Apalah? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau kasih bocor. Bukan saya, demi Allah. Bukan pembohong. Suaminya jengkel juga. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini pak, ada catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang ya terpaksa pakai lilin. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sudah, penyebab putus persaudaraan: 1, perebutan kekuasaan, 2, sombong, 3, sakwa sangka, 4, serakah. Serakah itu serakah lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit tidak mau diambil uangnya, tapi serakah sudah tidak mau diambil, dia ambil barangnya orang. Itu serakah itu. Dan biasanya itu banyak di kantor dinas. Hati-hati pak. Pak Bupati, mumpun saya ingat ini. Hati-hati milik kepala dinas pak.
Nah, jangan angkat kepala dinas penjilat. Itu penjilat Pak yang rusak kantor. Ya, itu waktu Nabi Isra Mi'raj ada beberapa sifat-sifat buruk. Kan banyak sekali tuh, ribuan sifat buruk. Kenapa hanya belasan yang Allah perlihatkan? Karena sifat buruk belasan itu yang bahaya. Satu diantaranya penjilat. Kenapa ini penjilat bahaya? Bisa merusak kantor. Bodoh jadi kepala dinas hanya karena penjilat. Ya Pak, ya Pak, siapa? Ya, betul itu Pak. Jangan mau. Bapak juga ASN, jangan terlalu hancurkan harga dirimu untuk jabatan. Kamu doktor, kamu sekolah menjadi sekolah tentang pemerintahan, di depan anak dan istrimu seolah kau tidak punya lagi harga diri. Ada anakmu, kasihan, bagaimana perasaannya itu anakmu lihat bapaknya seperti tidak punya harga diri. Kamu tampil berdiri tegak di depan anakmu supaya anakmu bangga punya bapak. Ini menjilat. Orang Bugis, ini mani puang, iya puang, iya. Sudah, jangan pilih mereka Pak. Bapak kalau mau sukses memimpin, pilih pegawai yang betul-betul kompeten. Ya. Kalian juga kalau tidak sudah diuji kau tidak lulus, jangan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Saya sering alami bersangka buruk kepada Tuhan tidak ada baiknya. Sangka buruk kepada hidup ini pasti membuat hidupmu gelisah. Oh begini, saya pernah ikutkan daftar tentara. Waktu saya tamat SMA, mau tahu nggak jadi akabri? Nggak lulus gara-gara ceper. Temanku lulus, sekarang dia tugas di Polda Sulbar. Pangkatnya saya lihat baru satu kompol, satu bunga. Saya tidak lulus jadi tentara, saya lulus jadi ustadz, jadi pakai baret merah. Temanku pakai baret merah reserse, saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Ku caramai dua-duanya. Sangka baik. Saudaraku, kalau kau sudah dites tidak lulus, jangan kau sangka buruk, berarti bukan di situ tempatmu yang bagus. Saya gagal lagi, masuk lagi fakultas kedokteran. Tes tidak lulus lagi. Temanku lulus. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Saya tahu jawabannya. Apa jawabannya? Saya pergi kuliah karena saya lulus di Sospol. Tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Berceceran darah. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah bilang, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Lebih kau jadi ustadz. Kau ustadz mengobati jiwanya orang, bukan fisiknya. Jangan kau pernah sangka buruk. Ya, temanku yang jadi dokter mau pulang lebaran, telepon, pulang ke lebaran. Tidak, kenapa? Mahal tiket. Dalam hatiku, untung saya jadi ustadz, tidak pernah pikir tiket. Siapa yang belikan tiket? Pak Bupati. Bapak sangka baik, jangan cari pejabat Pak yang pandai menjilat. Pandai menjilat itu bisa membawa Bapak masuk neraka dan bisa masuk berakhir pada penjara. Tes dia, kalau mampu, dan pejabat tidak usah pencitraan pergi kayak pene ini di shooting, nggak cocok begitu. Berapa yang bisa kau sawer, berapa yang bisa kau datangi? Pejabat itu dia sudah tahu penyakitnya masyarakat, dia panggil anggota DPR, dia panggil kepala dinas, ini ada masalah masyarakat, sudah selesai, ini perdanya, bikin, selesaikan, masyarakat semuanya menikmati satu kabupaten. Sudah ya. Nah sekarang banyak tapi waktu terbatas. Itu tadi penyebab putus kekuasaan. Yang kedua, apa tonsi hebatnya kalau banyak teman? Kalau banyak teman tak, satu insya Allah menang pilkada. Jelas itu. Yang kedua, orang banyak temannya, murah rezekinya. Apa maksudnya? Saya miamali. Saya ini Bu, tidak banyak uangku, tapi temanku banyak uangnya. Ada Yusuf Kalla, ada Om John. Orang banyak semua uangnya ini. Temanku semua ini.
Saya di Makassar tidak pernah laku uangku. Kalau saya pergi pasar Potere, baru kak turun ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Dia ada isi sayur, ada isi berapa ji? Aja nah Ustaz. Ndak enak balu bangun. Jangan maki Ustaz. Ndak enak kak, jangan ya ji. Dalam hatiku itu memang kutunggu. Iya Pak. Saya kalau masuk rumah makan, itu rumah makan nelayan dekat pantai. Itu begitu saya mau berdiri bayar, sudah ada yang bayar tadi. Siapa yang bayar? Non Muslim. Siapa yang bayarkan? Orang Tionghoa. Itu enaknya kalau banyak teman. Maka bodoh kalian kalau cari musuh, lebih baik cari teman. Orang banyak temannya murah rezekinya. Saya berdoa, ya Allah bukakan rezekiku. Tidak mungkin uang datang dari langit-langit masjid. Itu film karton itu. Tapi dari mana uang? Dari tangan-tangan manusia. Maknanya makin banyak temanmu, makin banyak uang yang datang melalui tangannya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang banyak temannya, insya Allah panjang umurnya. Apakah panjang umur 150 tahun? Tidak. Panjang umur adalah meskipun sudah meninggal orang masih kenang kebaikannya. Sebelum saya lupa, Pak Bupati, anggota dewan yang saya muliakan, tidak semua Allah kasih kekuasaan Pak. Pak Bupati, tidak semua Pak. Kalau orang kaya jadi pejabat, kaya semua orang jadi pejabat. Tapi buktinya banyak orang banyak uangnya tidak bisa jadi pejabat. Kalau gara-gara pintar orang jadi pejabat, jadi pintar semua orang jadi pejabat. Tapi buktinya banyak orang pintar tidak pejabat, orang belen-belen jadi bupati. Banyak begitu kan. Siapa yang bisa kasih itu jabatan? Tuhan yang Maha Kuasa. Maka manfaatkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, manfaatkan untuk berbuat baik kepada masyarakat. Rugi Bapak kalau tidak berbuat baik. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dandim jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kok bisa? Saya ceramah, ayo adik-adik sekalian, jangan judi. Apa anak muda marah nak kasih kempes bawa mobilku. Iya toh? Tapi coba kalau Kapolres, tidak boleh ada judi di sini. Berhenti orang judi Pak. Kenapa? Punya kekuasaan. Saya teriak, jangan minum hamar, jangan mabok-mabok. Malah mabok di depanku. Tapi Bupati bikin perda, peraturan minuman hamar, hilang itu hamar Pak. Itulah keliru kalau orang punya kuasa tidak digunakan masuk surga. Dan Bapak insya Allah kalau seorang Bupati jauh lebih cepat masuk surga daripada ulama. Kok bisa? Nanti kalau Nabi bilang malaikat, ulama Toraja Utara masuk surga. Masih antri itu? Banyak. Ulama NU, ulama Muhammadiyah. Kok banyak? Ulama kecamatan. Banyak, masih ratusan orang antri. Tapi kalau malaikat bilang, Bupati Tanah Toraja Utara masuk surga, Bapak santai sendiri. Tidak ada teman Bapak, sendiri Bapak. Maka keliru Bapak-bapak anggota dewan, para Forkopimda kalau tidak menggunakan kesempatan berbuat baik untuk rakyat. Bikin sedekah. Sedekah itu memanjangkan silaturahmi. Apa sedekahnya Bapak? Itu kerja yang bagus. Itulah sedekahnya. Panjang umurnya. Maksudnya apa? Meskipun kekuasaan anggota DPR 5 tahun. Tapi Bapak bikin perda yang baik. Selama perda itu diamalkan. Itu umurnya Bapak masih dikenang meskipun sudah dalam kubur. Tapi kalau orang tidak baik sifatnya Pak, cepat mati. Jangankan hidup, jangankan mati, masih hidup saja orang doakan kisial. Lewat mobil tanah doakan kita tabrakan lalu, tabrakan. Itu Pak, itu ditangkap lalu, ditangkap. Itu. Maka orang yang banyak temannya panjang umurnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin ketiga, setelah penyebab putus silaturahmi, orang era silaturahmi banyak keutamaan. Yang ketiga, bagaimana cara menyambungkan yang sudah terlanjur putus. Satu, halal bihalal. Begini caranya. Inilah halal bihalal. Caranya apa? Kalau muslim jabat tangan. Pertama, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia perempuan bukan mahram? Tidak boleh. Makanya saya Pak Bupati, kalau mahasiswaku yang cewek-cewek cantik, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda. Barang bagus.
Masa Ustadz nafsu? Iya, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Biar ustadz rusak juga. Makanya saya kalau masih ikut sih begini. Kenapa? Dia masih muda, saya juga. Dia cantik, saya tidak gagah. Lebih gagah Pak Bupati. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Oh, semua kau foto sama saya toh. Ya. Nah, jabat tangan. 2, pandang matanya. Tidaklah beradab orang jabat tangan lalu melihat yang lain. Oh iya. Oh enggak begitu Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, jangan juga belotot. Oh, tambah berkelahi kau. Makanya yang ketiga syaratnya senyum. Cak beru ko. Apalagi menerima telepon, tidak boleh itu begitu, tidak adab namanya, bukan Islam itu begitu. Jabat tangan, pandang mata, senyum, 4 salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kelima ini agak berat. Sebut judulnya dosa. Jadi bapak-bapak kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya. Jadi bu, kalau suamimu minta maaf suruh sebutin. Nabi bilang Ustadz Dasar sebut judulnya apa? Nabi bilang suaminya marah kok nanti. Enggak apa? Sebut kok apa? Enggak marah kok enggak? Berjanji kok enggak marah? Iya, enggak marah aja. Maafkan saya bu. Kenapa? Waktu ku dinas di Manado ada perempuan mirip sekali ku. Saya hilap ibu. Nabi bilang istrinya saya maafkan kok karena kau waktu pergi juga saya hilap di belakang. Nah, sebut judulnya, ya. Ini yang keenam agak berat. Kalau berkaitan dengan barang, syaratnya kembalikan barangnya orang. Saudaraku ASN, kalau ada yang pernah ngambil barang-barang kantor, kalau Anda mau bertobat kasih kembali besok. Saya serius ya, saya serius. Biasanya itu kalau ada rumah dinas ditinggal kepala dinasnya, hilang semua gorden. Piring juga hilang, AC juga hilang. Kalau bapak mau bertobat, semua barang-barang negara kasih kembali. Saya, kenapa dek? Pernah dulu ada hilang laptop? Iya, enggak tahu siapa ambil, kurang ajar. Dia bilang maafkan saya pak, saya ngambil. Kata Pak Bupati, saya maafkan kau, kasih kembali itu laptop. Bapak-bapak yang pernah ngambil barangnya orang, kasih kembali. Kalau kau tidak kasih kembali, ajal menjemput. Di akhirat bagi kita orang Islam ada 6 rukun Islam. 1 diantaranya percaya kepada hari akhir. Dan hari akhir disebut hari pembalasan, di mana ditimbang semua amal. Kalau bapak tidak kembalikan sebelum meninggal, maka semua barang yang pernah bapak ambil disuruh pikul. Motor. Itu, saya bayangkan itu yang pejabat korupsi mobil. Disuruh pikul itu mobil. Hah? Misalnya punya korupsi kursi, meja, kan ada itu ditulis inventaris kantor pemerintah Toraja Utara. Ada di rumahnya. Kasih kembali besok. Begitu enggak, bapak meninggal disuruh pikul. Lewat security, Satpol PP. Boleh, bapak balik ambil. Saya dipecah. Jadi hati-hati pak. Jangan kasih kembali. Itu makna halal bihalal, kembalikan barang-barang negara. Kalau bapak tidak kembalikan, tidak ada gunanya berhalal bihalal malam ini. Bapak ibu saudara-saudara, pada akhirnya halal bihalal pelaksanaan dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan malam, tahan tuh kakinya, dek. Kaki tahan tuh, semua tubuh merasakan. Pertama yang merasakan mulut. Indo, padimpa. Iya toh, padahal kaki itu tahan tuh. Mulut merasakan. Yang kedua, mata mencari.
Yang ketiga, mulut meniup. Huh, huh. Yang keempat, tangan mengusap. Itulah persaudaraan. Kaki bermasalah, semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kok cepat, ikut jalan. Iya, begitu mestinya kita di Toraja Utara. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada yang ganggu bupati kita, kita masyarakat ikut bantu. Ada yang usik polisi kita masyarakat yang lindungi polisi. Kalau ada masyarakat yang disakiti, kita sebagai polisi tampil membela masyarakat. Itu disebut persaudaraan. Ada orang miskin, Pak John Palinggi, bantu mereka. Ada janda-janda, selamatkan mereka. Ya kan? Selamatkan. Ada kasihan yang susah dapat kerja, orang-orang kaya buka lapangan kerja. Tidak ada orang bisa berjaya tanpa persaudaraan. Itulah makna dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar seagama, antar umat manusia, dan antar umat agama dengan pemerintah. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Apabila penduduk di tanah Toraja ini, Toraja Utara ini akur, damai, tentram, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Luar biasa, Pak. Bapak Ibu orang Islam datang ke Saudi. Di Saudi itu gunungnya tidak ada kayunya, semua batu hitam, tidak ada. Kita alhamdulillah gunung tak selewat dari tadi, dari bandara masuk, masya Allah hijau. Sampai saya bilang sama Pak Bupati, luar biasa kampung kita ini. Saya yakin di sini pasti sehat-sehat jantungnya, sehat-sehat paru-parunya. Kenapa? Hijau. Dan matanya juga sehat. Karena hadis mengajarkan itu, kalau mau sehat matamu sering-sering yang melihat yang hijau. Salah paham lagi Pak Onjor. Itu, masya Allah. Alam kita bagus. Cuma kadang-kala kalau alam bagus, masyarakat jadi pemalas. Saya tahu Pak, saya sejak kecil bersahabat dengan saudara saya orang Toraja. Orang Toraja itu pekerja keras. Kalau dia keluar, kalau dia merantau ke Kalimantan, ke Malaysia, itu di Sabah Pak, ada namanya tawau. Itu yang mengurusi perkebunan sayur-sayur, orang Toraja yang jago Pak. Orang bilang di sini kawasan orang Toraja berkuasa. Kalau dia merantau, sayangnya kalau di kampungnya dia kadang-kala malas. Karena malas dia jadi penjudi. Judi online. Judi online. Akhirnya yang menikmati apa? Orang sidrap. Pasobis. Ya. Maka adik-adik sekalian, tanamkan jiwa Toraja. Orang Toraja itu petarung. Dan kalau dia keluar dari kampungnya, dia pantang menjadi biang kerok. Dia pasti akur dan mau bekerja sama. Terbukti di sini, meskipun orang Islam sedikit, tapi tidak pernah kita dengar ada orang Islam teraniaya di Toraja Utara. Saya lewat tadi, masjidnya besar. Saya lihat masjidnya, saya masuk ke dalam masjid, malah ada menaranya yang sangat tinggi. Yang saya tinggal di hotel, kedengaran suara azannya dan tidak dilarang untuk azan. Ini yang perlu kita pelihara terus, dan tidak mungkin maju ini kampung kalau kita selalu berbeda dan mengangkat-angkat perbedaan dan menjadikan perbedaan itu musuh. Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan seperti badan ini. Kenapa bisa kita enak di sini? Karena kita berbeda-beda. Kenapa kita bisa hadir di sini? Karena jenis kelamin saja kita beda. Mana bisa? Coba, kenapa kita makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi seri. Coba ya. Itu kenapa enak? Kenapa enak makan? Karena beda-beda gigi. Coba kalau semua gigi geraham. Bagaimana makan sayur? Itu enak ini. Bagaimana seandainya ini semua tangan jari kelingking? Maka orang yang tidak mau menerima perbedaan sesungguhnya tidak mau menerima takdir Allah. Sunnatullah kita berbeda. Maka yang baik bukan memperbesar perbedaan, tapi menggunakan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk maju bersama. Makna dari halal bihalal. Terima kasih. Ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita.
Terima kasih Pak Bupati dengan gigi dan kerja keras untuk mendatangkan saya. Berkali-kali beliau hubungi saya tapi waktu yang tidak tepat, akhirnya hari inilah yang tepat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak-Bapak Pendeta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.